Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang semuanya di kelas webinar Mindset kali ini, kelas online yang ketiga tentang updates on diagnosis and management of COVID-19 dengan saya sebagai host kali ini, Dr. Fenty Erlianti. Selamat datang sekali lagi, semoga selalu sehat dimanapun berada. Oke, ya. Mindset selalu menyediakan platform Education Center. Kali ini kita akan melaksanakan webinar. Sebelumnya saya akan membacakan ground rules dulu. Boleh ditampilkan ground rules-nya untuk para peserta Zoom. Oke. Iya. Sekarang sudah hadir 186 peserta dari 500 peserta Zoom yang sudah daftar, mungkin nanti akan terus bertambah. Dan peserta YouTube juga yang daftar sampai 4 ribuan, semoga bermanfaat topik kali ini. Tapi sebelum berlanjut lebih dalam, ini beberapa peraturan ya buat teman-teman di Zoom. Yang pertama, selama sesi sharing berlangsung, mengkondisikan audio mikrofon peserta dalam keadaan mute. Oke, bagi peserta yang ingin bertanya, harap pertanyakan diketik. Oke, ya. Sekali lagi saya akan membacakan ground rules kelas online ini. Selama sesi sharing berlangsung, mengkondisikan audio mikrofon peserta dalam keadaan mute. Bagi peserta yang ingin bertanya, harap diketik pada kolom chat atau kolom komentar YouTube pada forum YouTube. Pertanyaan yang telah diketik akan dipilih dan dibacakan oleh moderator, yaitu saya sendiri. Kemudian bagi peserta yang ingin bertanya menggunakan mikrofon, harap menggunakan raise hand pada toolbar menu Zoom terlebih dahulu. Nanti saya akan panggil namanya dan saya persilahkan. Moderator akan memilih peserta yang berkesempatan untuk bertanya menggunakan mikrofon. Oke, peserta yang telah diberikan kesempatan untuk bertanya silakan mengaktifkan video dan audio mikrofonnya. Kemudian sampaikan pertanyaannya ya. Selanjutnya, peserta yang tidak kondusif harap meninggalkan forum atau berhak dikeluarkan oleh host atau co-host. Peserta Zoom dimohon untuk menggunakan nama lengkap nih, karena nanti saya akan membacakan pertanyaannya, saya akan memilih siapa yang ingin bertanya dengan nama yang lengkap. Oke, dan untuk keperluan admin oleh operator. Oke, begitu kurang lebih peraturan di kelas online kita kali ini. Ya, telah bergabung bersama kita pembicara yang luar biasa. Boleh next. Ya, siapa lagi kalau bukan panutan kita, idola kita, Dr. Erlina Burhan, Master Science, spesialis paru konsultan. Kali ini beliau akan mengisi materi tentang updates on diagnosis and management of COVID-19 yang sekarang pesertanya sangat banyak sekali. Kurang lebih karena memang sosok beliau sangat luar biasa. Sudah hadir, saya sapa. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Erlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, apa kabar dok? Kabar baik, sehat semua ya. Amin, amin ya robbal alamin. Dokter biasanya banyak di forum-forum nasional, internasional. Kali ini bersama anak-anak muda nih dok, bersama dokter muda, dokter lulusan baru nih. Sama anak-anak muda, saya banyak belajar dari anak-anak muda. Ini pesannya aja saya ngajar, padahal sebetulnya saya belajar dari kalian ya. Insya Allah dok. Sehat-sehat selalu ya dok. Ini di mana dok posisinya dok? Di rumah. Di rumah ya dok ya. Ya, kali ini pesertanya dok yang di YouTube mencapai ribuan sampai 4.000 dan di Zoom yang daftar itu sampai 500-an dok. Luar biasa. Semoga nanti kita bisa mengambil. Sudah masuk semua belum ya? Saat ini yang di Zoom sudah 200-an dok. Oke. Iya. Ini penyelenggaranya siapa ya? Iya, jadi ini penyelenggaranya namanya Mindset dok. Ini anak-anak FKUI yang membuat platform
learning center. Jadi untuk belajar nih teman-teman yang menyiapkan ujian akhir kedokteran seperti itu, Dok. Oh iya, keren ya Tentunya bantuin teman-teman ya. tapi ternyata hari ini peminatnya bukan hanya mahasiswa kedokteran, Dok. Banyak, ada juga dokter spesialis, ada bidan juga, Oh ada iya, bagus dokter-dokter dong. Jangan internship COVID itu buat juga. semua ya. Iya, Dok. Makanya ini uh, luar biasa Dokter Erlina, pengaruhnya sampai sekarang ini. Semoga kita bisa banyak mengambil ilmu ya, Dok ya. Iya. Ngomong-ngomong tentang COVID, memang update per tanggal 24 Juli itu kasusnya 95.418 yang positif, kemudian yang sembuh 53.945, yang meninggal mencapai 4.665. Ini update dari Kemenkes. Masih banyak ya, Dok ya? Iya, ini dengan angka begitu membuat kita menjadi nomor 4 di dunia ya. Setelah Amerika, Brazil, India, dan kita nomor 4. Wow, kita sudah nomor 4 ya, Dok ya. Sangat memprihatinkan sekali, dan ya. terus kita beradaptasi, kemudian timbul update yang terbaru ya, Dok, Diagnosis and Management of COVID-19 ya dari pemerintah. Ya, nah, inilah yang paling penting adalah bahwa pandemi ini dikendalikan. Ya, dikendalikan dalam artian penularannya tidak lagi lebih dari reproduksi rate yang 1 ya, jadi harus di bawah 1, sehingga artinya itu terkendali. Kalau terkendali tidak akan banyak lagi peningkatan kasus, bukan seperti sekarang ya, mungkin karena protokol kesehatan tidak dilakukan dengan optimal ya. Baik, Dok. Nah, oleh karena itu, mengingat hal ini sangat memprihatinkan, kita perlu update ini ya, Dok, ya, untuk diketahui tenaga kesehatan dimanapun berada. Langsung saja, tidak berpanjang lebar, saya persilahkan Dr. Erlina Burhan untuk menyampaikan materinya kepada kita semuanya. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada para penyelenggara yang sungguh baik hati, baik budi melakukan kegiatan ini untuk edukasi kepada banyak orang, dan juga saya menyapa para audiens yang sudah meluangkan waktu di hari libur untuk mendengarkan tentang COVID-19 ini. Jadi menurut saya bahwa memang kita seharusnya harus terus belajar, karena COVID ini ternyata adalah guru yang baik. Ya, COVID ini update-nya terlalu cepat, membuat kita harus selalu membaca dan membaca. Jadi merupakan guru yang terbaik. Banyak sekali yang kita pelajari. Namun demikian, saya ingin menyampaikan bahwa pengetahuan saya tentang COVID ini masih sangat terbatas ya. Pengetahuan kita secara umum masih sangat terbatas karena ini penyakit baru dan virusnya juga baru dikenali, gejala-gejalanya bertambah terus ya, kita belajar terus. Baik, saya diminta bicara tentang diagnosis dan manajemen of COVID-19. Ya, kita sepakat dulu ya bahwa COVID-19 ini menular. Ya, itu hal dulu, satu, menular. Sehingga dibutuhkan kedisiplinan semua pihak untuk menjalankan protokol pencegahan. Ya, bukan saja kita disiplin melakukannya itu, tapi saya harapkan bahwa kita semua juga menjadi, karena kita bagian dari masyarakat ya, menjadi agen edukasi untuk masyarakat ya. Karena kalau ini tidak terjadi, maka sekarang kan banyak sekali ada hoax ya, disinformasi, itu yang membuat kita juga mengalami kesulitan dalam melakukan baik pencegahan maupun manajemen atau pengobatan untuk COVID ini. Ya, jadi mohon semua orang menjadi agen edukasi. Apalagi bahwa obat yang spesifik untuk COVID ini belum ada. Demikian juga vaksinnya. Vaksinnya belum ada. Kalau dikatakan ada vaksin dari China datang itu yang akan diproduksi oleh Bio Farma,
itu sebetulnya belum diproduksi, masih diuji coba. Ini fase 3, jadi uji coba kepada manusia. Fase 1 di lab sudah, fase 2 di hewan sudah, dan sekarang adalah fase 3 di manusia. Kalau itu efektif, mungkin baru bisa diproduksi secara banyak. Tapi kalau ternyata tidak efektif, maka harus dicari lagi vaksin yang lain lagi. Dan sekarang ada ratusan vaksin yang sedang di pipeline, dan ada 5 kandidat yang dikatakan kemungkinan akan baik. Salah satunya dicobakan yang diimpor oleh Indofarma dari China. Oke, ini Anda sudah mengatakan tadi update kasus COVID ya, lebih dari 90.000 ya, kematian juga di atas 4.000 lebih, dan ini 2% lebih adalah tenaga kesehatan. Ini untuk kematian tenaga kesehatan itu paling tinggi di dunia ya. Indonesia paling tinggi di dunia. Kalau kasusnya di bawah kasus nomor 4, tapi kalau kematian nomor 1. Oleh sebab itu, kalau kita ingin mengatasi pandemi ini, maka pelaksanaan 3T itu harus optimal. Apa itu 3T? Tracing. Ya, tracing itu adalah mencari suspek, melakukan kontak investigasi ya ke masyarakat, ke risk area, ke risk community ya, seperti pemukiman padat, tempat-tempat yang ramai, atau tempat-tempat manusia berinteraksi lah gitu ya, dengan jumlah yang banyak, jadi keramaian. Lakukan tracing di situ, kemudian lakukan testing ya, dan alhamdulillah kapasitas testing kita sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan bulan Maret. Waktu Maret masih 1 atau 2 lab yang bisa melakukan diagnosis atau pemeriksaan, sekarang sudah lebih dari 200 lab yang bisa melakukan. Lalu kemudian setelah ada testingnya, apapun statusnya, apakah dia positif atau negatif, harus ada tata laksananya. Kalau positif tentu saja diobati, kalau negatif ada lagi tata laksana lainnya. Baik, ini untuk memberikan gambaran sedikit, saya putarkan sedikit animasi ya tentang kondisi ini Jakarta ini ya. Ya, bagaimana kita ini berusaha keras untuk mengatasi COVID ini, tapi di lain hal kita lihat bahwa orang masih tidak patuh ya dengan protokol kesehatan, padahal interaksi membuat virus mudah masuk dan ditangkap oleh reseptor, lalu didekatkan dengan sel. Dalam hal ini adalah jaringan paru, ribosom akan mentranslasi menjadi virus menjadi protein, kemudian tentu saja ini akan mengaktifkan innate immunity dan kemudian juga adaptive immunity ke tempat-tempat yang kita lihat di sana, alveoli, dan kemudian alveoli ada di paru ya, dilihat kemudian terjadi peradangan di paru, bila luas itu akan segera menimbulkan sesak. Ya. Dan ini akan terjadi terus bila interaksi manusia tanpa melaksanakan protokol kesehatan. Kita lihat masih banyak orang-orang tidak pakai masker, ya, tidak menjaga jarak di tempat-tempat umum ini seperti di kereta ya. Jadi ya crowded di mana-mana, pakai masker juga tidak semua orang. Nah, kalau begini tidak heran kalau kemudian kasus terus bertambah dengan mortality yang cukup tinggi ya. Jadi kematian saya katakan nomor 1 di dunia, dan ini awalnya Jakarta ya yang kematiannya tinggi, tapi kemudian disalib oleh Jawa Timur. Kita lihat di sini. Oke, kita lihat ya kenapa tadi digambarkan di kondisi keramaian akan banyak sekali orang-orang yang akan
tertular karena memang transmisinya ini bisa terjadi dalam dua cara langsung ya, dari droplet atau percikan langsung mengenai orang di sekitar yang berjarak kurang dari 1 meter. Dilihat tadi banyak orang tidak pakai masker, maka dropletnya ini akan mudah sekali masuk ke saluran nafas orang di sekitarnya. Tapi kemudian juga ada transmisi yang tidak langsung, artinya droplet ini tumpah ke permukaan benda-benda dan kemudian tangan kita secara tidak sengaja menyentuh permukaan benda-benda tersebut sehingga tangannya terkontaminasi, dan kalau tidak mencuci tangan, menyentuh wajah, mata, mulut, dan hidung yang ada mukosa, karena virus ini masuk lewat mukosa ya, maka kemungkinan akan terjadi penularan. Nah, sekarang akhir-akhir ini ada wacana yang mengatakan bahwa transmisinya ini bisa juga via airborne, lewat udara ya. Jadi ada barangkali Anda semua pernah mendengar bahwa lebih dari 230-an ilmuwan dari 32 negara itu mendesak WHO untuk mengatakan bahwa ada ini loh potensi penularan lewat udara. Ya, dan di awal Juli WHO tidak menolak, sangat terbuka dengan wacana ini, tetapi mereka masih mengumpulkan data-data. Sementara memang WHO mengatakan bahwa kemungkinan transmisi itu ada, terutama transmisi airborne ya, terutama di settingan publik, jadi di area-area publik umum, terutama pada kondisi padat dan tertutup serta berventilasi buruk ya. Jadi WHO masih mempertimbangkan sebelum melakukan statement resmi tentang apakah penularan ini airborne ya. Jadi kita tunggu saja, karena kalau dikatakan penularannya airborne, maka kewaspadaannya juga agak berubah sedikit ya. Ya, kita kembali lagi ke gejala. Ini Anda semua sudah tahu penyebabnya virus, maka gejalanya serupa gejala infeksi karena virus pada umumnya. Ya, yang utama adalah demam, ini hampir 90% pasiennya dengan demam, batuk umumnya kering, ya, kadang-kadang berdahak sedikit, dan yang cukup berbeda dengan penyakit saluran nafas lainnya adalah bahwa ini sesaknya terjadi cukup cepat. Kalau penyakit paru yang lainnya untuk timbul sesak itu perlu waktu yang cukup lama ya, tetapi khusus untuk COVID ini terjadinya sesak bisa sangat cepat ya, tiba-tiba ya. Kemudian ada nyeri tenggorok, sakit kepala, nyeri otot, gangguan penciuman, penurunan pengecapan, mual, muntah, nyeri perut atau diare ya, atau juga 38% pasien dengan gejala yang merasa lemas ya. Nah, kita selama ini selalu berfokus bahwa gejala ini hanya terjadi pada saluran nafas dan sebagian kecil pada saluran cerna. Tetapi sebetulnya ACE2, tempat virus ini berikatan, itu ternyata juga ada pada organ lain, sehingga kemungkinan organ lain berdampak juga ada. Contohnya adalah otak, maka bila otak terinfeksi dengan virus ini maka terjadi gejala serupa stroke ya, kejang karena inflamasi otak. Di mata dapat terjadi konjungtivitis dan inflamasi kornea. Kemudian di hidung kalau ending nerve-nya berdampak maka terjadi anosmia. Untuk kardiovaskuler terjadi pembekuan darah ya, dan juga vasokonstriksi pembuluh darah. Kalau ini terjadi maka bisa saja pasien yang tadinya tidak hipertensi atau ada masalah di jantung ini maka hipertensi dan masalah di jantung. Apalagi kalau pasiennya memang ada komorbid jantung atau hipertensi, ya, ini akan lebih berat lagi. Demikian juga dengan organ hati, juga akan terjadi peningkatan enzim hati dengan segala akibatnya. Ya. Tentang diare saya sudah sebutkan tadi. Kemudian di ginjal dapat terjadi acute kidney injury yang
gejala awalnya adalah proteinuria, ya, dan juga bisa mengganggu sistem neurologis, ya, gejalanya seperti ensefalitis, kejang, halusinasi, dan gangguan kesadaran. Ya, secara umum ini ingin saya sampaikan faktor penyebab kerusakan berbagai organ ini adalah bahwa karena virus ini berikatan pada reseptor yang ada di berbagai organ tersebut dan kemudian masuk ke organ tersebut dan menimbulkan inflamasi di situ karena terjadi pertempuran antara virus ini dengan sistem imunitas, dan kalau inflamasinya luas juga akan merusak, terjadi disregulasi, ya, disregulasi menimbulkan banyak keluar sitokin. Sitokin ini adalah seperti kalau perang nih penabuh genderang, ya. Jadi kalau penabuh genderangnya banyak, genderang ditabuh itu adalah untuk memanggil seperti sel-sel untuk pro atau antiinflamasi untuk datang ke lokasi inflamasi untuk melakukan perlawanan. Dan kalau sitokinnya terlalu banyak, ini terjadi badai sitokin, justru itu akan merusak organ tersebut, ya, menimbulkan pembuluh darah jadi bocor, tekanan darah turun, terbentuk bekuan darah di mana-mana, dan tentu saja terjadi kegagalan organ yang katastrofik, ya. Demikian juga efek samping dapat menimbulkan juga kerusakan di organ, seperti klorokin bisa aritmia, remdesivir bisa hepatotoksik, atau terlalu tinggi memberikan vitamin C. Lebih dari 3 gram itu akan merusak ginjal, ya. Oke, pemeriksaan penunjang apa yang diperlukan kalau pasien datang dengan gejala? Yang pertama tentu saja dilakukan pemeriksaan DPL, ya, ini rutin. Kita bisa lihat kalau sudah bergejala biasanya leukositnya rendah atau leukopeni, kadang bisa juga normal, limfositnya turun, ya, monositnya naik tapi, ya. Dan juga bisa dilakukan pemeriksaan kimia darah lainnya sesuai dengan indikasi atau presentasi pasien di saat di IGD, apa keluhannya, dan kita bisa menentukan pemeriksaan kimia darah apa yang relevan, gitu, ya. Dan kalau curiga ini juga adalah terjadi infeksi bakteri, maka bisa juga dilakukan permintaan untuk pemeriksaan prokalsitonin. Baik, tentu saja selain pemeriksaan darah kita juga karena keluhannya umumnya banyak di saluran nafas, maka dilakukan pencitraan, yaitu pemeriksaan fototoraks, ya. Biasanya menunjukkan gambaran pneumonia, biasanya itu dari perifer, ya. Kalau masih awal-awal dia di perifer, lama-kelamaan dia bilateral, tetap perifer, lalu kemudian berangsur-angsur akan lesi menuju ke tengah, ya, sebelum kemudian terlihat pemadatan yang luas. Baik, bila pada fototorak Anda tidak dapat melihat gambaran pneumonia dengan jelas, tetapi katakanlah klinisnya sangat-sangat COVID, maka Anda bisa meminta pemeriksaan CT scan, ya, akan terlihat gambaran ground glass opacity. Tapi tentu saja ini banyak mahasiswa, ya, koas dan dokter-dokter yang masih pre-internship dan nanti ke depannya akan bekerja di Vaskes tingkat 1, maka sebaiknya Anda menguasai tentang interpretasi DPL dan DIFCOUNT, ya. Baik, ini pencitraan yang saya katakan tadi, fototorak ini di perifer dulu, ya, ini kelihatan semua fototorak ini di perifer semuanya, kelainan. Nanti lama-lama baru dia ke sentral. Demikian juga CT scan ini ground glass opacity, ya, GGO singkatnya, juga terlihat mulai dari pinggir dan kemudian sampai ke tengah. Ya, bagaimana dengan rapid test, ya? Jadi rapid test itu adalah pemeriksaan serologi untuk mengukur atau mendetek antibodi. Dan kelemahannya adalah antibodi ini pada saat masa inkubasi atau pada saat tidak ada simptom,
itu belum terbentuk karena baru terbentuk kalau ada keluhan, dan biasanya terbentuk ini IgM ya, itu di hari ke-7 ya. Hari ke-7 kemudian akan hilang dari ke-21, tetapi kemudian terbentuk antibodi lainnya yang disebut IgG, ini mulai hari ke-14 dan bertahan terus naik di hari ke-28 dan kemudian juga menurun hari ke-35. Dan yang menarik dari antibodi yang terjadi pada COVID ini, kalau penyakit lain karena virus ya, contohnya apa, cacar ya, kalau terinfeksi ada kekebalan, ini kekebalan akan bertahan selamanya. Tetapi untuk COVID ini menarik sekali penyakit baru ini, bahwa ternyata data menunjukkan antibodi ini tidak bertahan lama. Jadi kekebalan tidak bertahan lama. Antibodi hanya bertahan antara 3 bulan sampai 12 bulan. Dan juga saya ingin sampaikan bahwa rapid test antibodi ini tidak bisa dipakai untuk diagnosis maupun untuk screening. Kenapa tidak bisa kalau untuk diagnosis tidak bisa dipakai karena itu tadi, bahwa kalau masa inkubasi dia tidak menimbulkan hasil yang positif ya. Dan juga kalau sudah lewat harinya, misalnya hari ke-35, ini sudah periode penyembuhan, tidak lagi pasiennya sakit ya. Jadi kalaupun ditemukan reaktif itu sudah lanjut ya, padahal kita melakukan screening untuk menemukan kasus sedini mungkin. Jadi rapid test tidak bisa untuk screening maupun untuk diagnosis. Diagnosis, ya ini saya ingin sampaikannya. Jadi rapid test itu tidak bisa berdiri sendiri, harus digandeng dengan PCR. Contohnya begini, kalau suatu hasil menunjukkan PCR positif, tapi IgM dan IgG-nya negatif, ini menunjukkan masih masa inkubasi, window period ya, jadi belum terbentuk antibodi sehingga tidak terdetek. Nah, kalau PCR-nya positif, IgM-nya positif, IgG-nya negatif, ini menunjukkan bahwa masih pada early stage of infection. Jadi infeksinya masih pada fase awal ya, yang 7 hari tadi saya sampaikan. Namun bila mana ketiga-tiganya baik PCR maupun IgM dan IgG-nya positif, menunjukkan bahwa pasien ini dalam fase infeksi yang aktif ya. Jadi ini sangat menular kondisi seperti ini ya. Bagaimana kalau PCR-nya positif, IgM negatif, IgG positif? Ini artinya adalah pasien kemungkinan sudah fase yang sangat lanjut, yang mungkin ini proses penyembuhan. Ya, kalau dari ketiga pemeriksaan ini hanya IgM yang positif, barangkali ini adalah early stage dan PCR-nya menunjukkan false negatif. Demikian juga kalau hanya IgG yang positif, ini menunjukkan pasien pada fase akhir infeksi kemungkinan hampir sembuh atau recover ya. Bagaimana kalau PCR negatif, IgM dan IgG positif? Kemungkinan ini adalah fase recovery ya, atau fase negatif dari PCR. Baik, jadi diagnosis yang dianjurkan oleh WHO adalah yang direkomendasikan pemeriksaan molekuler ya, molekuler dengan nucleic acid amplification test seperti pemeriksaan PCR, atau juga sekarang dengan pemeriksaan TCM, tes cepat molekuler, gene expert ya, yang dulu dipakai untuk pemeriksaan TB, sekarang ternyata kalau cartridge-nya diubah dengan cartridge COVID-19 juga bisa mendeteksi COVID dengan lebih cepat dibandingkan RT-PCR. Ya, jadi RT-PCR itu adalah gold standar. Rapid test ini kesimpulan ya, tidak dapat digunakan untuk diagnosis maupun screening. Rapid test ini hanya untuk surveillance dan kepentingan epidemiologi. Kenapa tidak bisa jadi diagnosis? Karena banyak false positif dan false negatif. False positifnya kemungkinan bereaksi silang dengan patogen lain seperti human coronavirus atau rheumatoid arthritis. Jadi kalau pasien dengan rheumatoid arthritis atau flu karena human coronavirus bukan SARS-CoV-2, maka
dia juga menunjukkan hasil yang positif. Dan kalau yang negatif bisa jadi fase negatif karena belum terbentuk antibodi karena masih masa inkubasi atau pasien imunokompromis sehingga terjadi gangguan pembentukan antibodi atau kadar antibodinya rendah sekali di bawah yang bisa dideteksi oleh alat. Sekarang ada revisi definisi kasus di buku Kemenkes. Dulu kan Anda mengenal ODP, PDP, nah OTG sekarang itu sudah tidak ada lagi, yang ada hanya suspek, probable, dan terkonfirmasi. Jadi kalau PDP yang dulu itu sekarang diganti dengan suspek ya. Sementara probable adalah kasus suspek ya, ISPA yang berat atau ARDS atau meninggal pasiennya dengan gambaran klinis sangat sesuai dengan COVID, tetapi tidak ada hasil PCR dengan alasan apapun. Bisa belum diambil, tak belum ada hasil, makanya masuk ke probable. Yang terkonfirmasi itu sama, definisinya adalah pasien dengan atau tanpa gejala dengan hasil PCR yang positif. Ini terbagi dua ya, terkonfirmasi ini dengan gejala atau tanpa gejala. Jadi saya ulang bahwa PDP sekarang diganti dengan suspek, sementara istilah OTG diganti dengan kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik. Nah, kontak erat. Siapa yang disebut kontak erat? Kontak erat adalah orang yang bertatap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau konfirmasi dalam radius kurang dari 1 meter dalam jangka waktu lebih dari 15 menit. Atau bukan saja tatap muka, ada sentuhan langsung dengan kasus probable atau konfirmasi. Atau tenaga kesehatan yang melakukan perawatan terhadap kasus probable atau kasus konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. Tapi kalau APD-nya sudah sesuai standar, tidak lagi dianggap sebagai kontak erat. Ya. Di buku juga ada perlakuan khusus untuk pelaku perjalanan. Siapa mereka? Adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Ini masuk orang yang mesti dilakukan screening ya. Dan juga ada istilah discarded. Discarded ini adalah kasus suspek dengan PCR 2 kali negatif. Bukan lagi suspek, selesai ya, discarded. Ya, kemudian kontak erat yang telah menyelesaikan karantina 14 hari, jadi kontak erat di karantina 14 hari, kalau sudah selesai, masuk kelompok discarded ya. Ini alur manajemen kesehatan masyarakatnya, ada di buku, ini buku yang terbaru, jadi kalau suspek ya, ini suspeknya bisa menjadi probable, dia diisolasi, kalau pasien diisolasi pasti dilakukan pemeriksaan, kalau PCR-nya positif ini kasus konfirmasi diobati sesuai protokol, tapi kalau bukan COVID maka dikeluarkan dari daftar suspek atau masuk kelompok discarded. Nah, secara tindakan kesehatan masyarakat, jika ada orang yang diisolasi maka dilakukan investigasi kasus, identifikasi kontak ya terkait dengan kontak tracing yang tadi kontak di karantina selama 14 hari. Kalau tidak bergejala setelah 14 hari discarded, tapi kalau bergejala dia masuk ke kelompok suspek. Nah, kalau suspek ke atas lagi isolasi diperiksa ya. Oke, nah sekarang Anda juga mestinya tahu tentang klasifikasi derajat keparahan. Jadi konfirmasi itu ada yang tidak ada gejala, ada yang gejala. Gejala ini dibagi 3, ringan, sedang, dan berat. Yang ringan itu hanya demam, batuk, nyeri tenggorok, hidung tersumbat, ya, tanpa pneumonia, tanpa komorbid. Yang sedang adalah demam di atas 38, sesak napas, batuknya menetap, nyeri tenggorok. Pada anak batuknya disertai dengan takipnea, ya. Frekuensi napasnya tinggi, tapi tentu saja jumlahnya berdasarkan usia anak berbeda-beda. Kemudian yang berat adalah pasien remaja dewasa dengan demam atau gejala ISPA disertai dengan
respirasi rate yang di atas 30, distress pernapasan, atau saturasi O2 di bawah 90 pada udara kamar. Dan yang berat untuk anak adalah kalau ada batuk atau kesulitan bernafas, disertai dengan salah satu saja nih, either cyanosis atau saturasi di bawah 90, atau distress pernapasan, atau ada tanda-tanda pneumonia berat. Ya, ini tata laksananya kalau tanpa gejala, cukup isolasi mandiri 14 hari, diberi edukasi, mendapat vitamin C selama 14 hari, ukur suhu tubuh 2 kali sehari, pasien dipantau melalui telepon oleh petugas FKTP, dan melakukan follow up atau kontrol di FKTP 14 hari setelah pemantauan klinis. Untuk pemantauan klinis. Nah, gejala yang ringan juga karena banyak sekali dan ringan-ringan saja, kita dorong untuk yang ringan ini tidak perlu dirawat, cukup isolasi mandiri di rumah. Karena ada bergejala, bukan saja diberikan vitamin, juga dapat diberikan kloroquine, baik apakah itu fosfat atau hidroksi, atau azitromisin. Ini bukan dan ya, atau, karena nggak, kalau pasien ringan dan dipulangkan, nggak boleh nih gabungan kloroquine dan azitromisin, karena menimbulkan efek samping pemanjangan QT interval ya, dan ujung-ujungnya bisa aritmia dan itu berbahaya. Kemudian pasien diberikan obat simptomatis di rumah ya, paracetamol untuk demamnya, dan bila diperlukan boleh mendapat oseltamivir atau favipiravir atau Avigan ya. Bagaimana dengan yang sedang? Yang sedang ini harus dirawat. Apakah dirawat di rumah sakit darurat atau di rumah sakit rujukan? Silakan. Yang penting harus dirawat. Mendapat vitamin C intravena, juga mendapat kloroquine dan azitromisin. Ini boleh dikombinasi karena pasiennya dirawat sehingga semua efek samping akan terpantau. Kemudian ditambahkan salah satu antivirus, bisa oseltamivir, bisa Avigan, bisa Aluvia kalau ada, bisa remdesivir ya, dan juga obat-obat simptomatis. Kalau berat juga sama dengan yang sedang, dirawat pemberian obatnya intravena ya. Kemudian karena berat biasanya terjadi kelainan organ lain, maka diberikan obat-obat suportif dan juga diobati komorbid yang ada dan monitor ketat ya, agar tidak jatuh ke gagal nafas yang memerlukan ventilator mekanik. Nah, ini sedikit tentang vitamin C. Kalau vitamin C-nya yang non asidik bisa 3 kali sehari. Kalau vitamin C yang isap bisa 2 kali sehari. Tapi dianjurkan multivitamin yang mengandung vitamin C ya plus vitamin B, E atau zinc ya. Untuk anak dosis disesuaikan. Nah, ini saya katakan tadi, kalau tidak tersedia oseltamivir maupun Avigan, dapat diberikan kombinasi lopinavir plus ritonavir atau ini Aluvia ya. Atau kalau tersedia bisa remdesivir, ini IV obatnya. Baru saja bulan Juni di approve oleh FDA, namun ini susah didapat ya. Ya, untuk Avigan tidak boleh diberikan pada wanita hamil atau merencanakan kehamilan karena ada efek teratogenik untuk bayi. Ya, pasien dengan komorbid kardiovaskuler ya harus diedukasi tentang efek samping ya, khusus untuk penggunaan azitromisin dan kloroquine secara bersamaan. Ya, kalau dirawat pasien mendapat obat azitromisin dan kloroquine, itu lakukan EKG secara serial ya. Dan kloroquine ini tidak dianjurkan pada pasien di atas 50 atau pasien yang kritis dalam keadaan shock dan aritmia, atau pasien anak. Pertimbangan khusus dilakukan pada pasien anak dengan kondisi berat atau kritis. Tidak diberikan pada pasien rawat jalan ya. Untuk gejala ringan bila terdapat komorbid terutama penyakit jantung, sebaiknya pasien dirawat. Bagaimana kalau kita merawat pasien yang belum terkonfirmasi COVID, tapi suspek dengan gejala klinis yang sedang atau berat? Maka lakukanlah suspek ini sebagaimana COVID sampai terbukti bukan COVID. Ya, kapan dinyatakan sembuh? Kalau sudah
klinis membaik dan pada pasien bila mana ada fasilitas follow up RT-PCR-nya negatif. Tapi bila mana tidak ada RT-PCR maka bisa secara klinis saja ya. Dan jangan lupa bahwa kadang-kadang juga terjadi PCR persisten, tapi ini perlu diketahui bahwa bila sudah melewati masa infeksius tetapi PCR masih positif, kemungkinan itu adalah virus yang sudah lagi tidak aktif atau hanya fragmen virus atau partikel virus, tapi karena alat RT-PCR itu sangat sensitif, maka terdeteksi sebagai positif. Jadi untuk kasus-kasus yang tidak diperiksa tidak diperiksa PCR sebagai follow up, maka penentuan sembuh berdasarkan penilaian dari DPJP. Kapan pasien dipulangkan? Kalau perbaikan klinis yang menyeluruh, ya tidak ada lagi perawatan atau tindakan yang dibutuhkan, ya. Dan kalau pasiennya yang gejala berat atau kritis disyaratkan isolasi mandiri tambahan minimal 7 hari di rumah ya sebelum masa pemulihan. Dan isolasi selesai ya, ini kalau tanpa follow up PCR 10 hari setelah onset gejala, ditambah ini untuk yang asimptomatik ya 10 hari cukup tanpa diperiksa follow up PCR-nya. Tetapi kalau yang simptomatis atau kasus yang probable atau konfirmasi simptomatis dengan gejala, maka selesai diisolasi durasi 10 hari setelah onset plus minimal 3 hari tidak ada gejala ya. Atau bisa juga yang simptomatis ini di follow up RT-PCR-nya 1 kali negatif ditambah 3 hari tanpa gejala ya. Kalau dulu kan kita mengatakan 2 kali negatif. Ya, ini contoh kasus pasien gejala sudah 2 hari maka bisa keluar dari ruang isolasi 10 tambah 3 hari 13 hari dan seterusnya. Bagaimana perkembangan terapi COVID sekarang? Jadi kan tadi bisa azithromycin, chloroquine dan antivirus yang bisa dipilih nih ya, oseltamivir atau favipiravir. Oseltamivir ini Tamiflu ya. Favipiravir ini Avigan, kombinasi lopinavir dan ritonavir ini Aluvia atau remdesivir. Salah satu dari pilihan ini adalah SOC ya, standard of care. Tapi ada sekarang beberapa obat pilihan yaitu stem cell, plasma convalescent, inhibitor interleukin 6, inhibitor interleukin 1, interferon, human immunoglobulin, imunomodulator lainnya, dan steroid. Kita lihat satu persatu. Stem cell atau ini merupakan pilihan terapi dulu untuk autoimun dan sepsis dan juga bedah transplantasi. Sekarang dipakai untuk pneumonia COVID ya. Jadi tujuannya menekan proliferasi sel T ya, membuat profil sitokin menjadi antiinflamasi. Dan sumber stem cell-nya diambil dari umbilical cord. Tidak ditemukan efek samping dan ternyata cukup efektif. Dan ini masih dalam penelitian. Plasma konvalesen ini donornya adalah dari orang yang sudah sembuh, sehat, tidak ada hepatitis B dan C maupun HIV dan sifilis. Darah harus cocok dengan yang resipien ya. Dan juga ini masih uji coba ya, dikatakan ini masih sedikit pasien uji cobanya, jadi belum ada kesimpulan untuk plasma konvalesen. Human immunoglobulin ya, ini cukup memberikan hasil yang baik selama ini ya, tidak menunjukkan efek samping dan cukup efektif walaupun memang baru sedikit juga pasiennya ya. Tocilizumab ya, ini merupakan antibodi monoklonal rekombinan humanized. Ini adalah antagonis reseptor interleukin 6. Kalau Anda tahu bahwa sitokin storm itu yang banyak berperan adalah interleukin 6, maka obat ini mencegah atau bekerja sebagai antagonis reseptor interleukin 6. Jadi mencegah sitokin storm ya. Ini pun masih dalam tahap penelitian, dikatakan efektif dalam memberikan perbaikan klinis
dan menekan perburukan pasien-pasien COVID. Jadi diberikan pada pasien dengan derajat berat dan yang kritis. Oke, ada juga inhibitor interleukin 1. Ini juga masih dalam penelitian dan sampelnya masih kecil, bukan RCT. Ada terapi antikoagulan. Ini dikatakan bahwa ternyata banyak pasien yang dari awal sudah mengalami gangguan koagulasi sehingga pemberian heparin itu memberikan hasil yang cukup baik. Ya, steroid WHO saat ini tidak memberikan rekomendasi untuk steroid, namun ada recovery study mengatakan bahwa dexamethasone dosis rendah itu menurunkan mortalitas pada pasien kritis, ya, sepertiga pada pasien dengan ventilator dan seperlima pada pasien yang mendapat terapi oksigen. Tetapi dexamethasone ini tidak bermanfaat pada COVID dengan gejala ringan, sehingga juga tidak bisa dipakai untuk pencegahan. Ada uji klinis terbaru, ini namanya recovery yang saya sampaikan tadi, ya, bahwa ternyata Aluvia atau kombinasi lopinavir dan ritonavir dikatakan tidak efektif, tidak menurunkan angka kematian, dan WHO saat ini menghentikan penelitian solidarity study-nya untuk arm Aluvia ini atau lopinavir plus ritonavir. Ya, jadi itu tadi kalau pengobatan. Sesungguhnya yang paling utama sebetulnya menurut saya adalah pencegahan. Pencegahannya memakai masker bila keluar rumah, menjaga jarak minimal 1 meter, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, sering mencuci tangan dan tidak menyentuh daerah wajah, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, aktivitas fisik rutin, dan mengkonsumsi suplemen atau vitamin bila diperlukan. Jadi pencegahan itu jauh lebih penting daripada sekarang kita sibuk mendiagnosis dan mengobati. Karena kalau protokol kesehatan yang gunanya untuk pencegahan ini tidak dilakukan, maka kasus akan terus naik dan kematian juga akan naik. Mungkin kita juga akan naik peringkat dari 4 ke 3 dan seterusnya. Dan tentu saja kita tidak mau semua itu terjadi. Jadi Anda jadilah juga agen edukasi untuk pencegahan. Terima kasih dan special acknowledgement dari saya untuk Yusrina FKUI 2014. Terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak untuk pemaparannya, Dokter Erlina. Luar biasa sekali, lengkap sekali dok dari awal sampai akhir. Tapi saya nggak memperpanjang penjelasan lagi, ternyata udah masuk pertanyaan banyak sekali nih dok. Sebelum kita jawab, ada mungkin 2 pertanyaan yang ingin raise hand, nanti akan kita tampilkan videonya untuk bertanya secara langsung. Buat semua peserta Zoom yang sudah spesial nih masuk Zoom, boleh bertanya langsung dengan Dr. Erlina. Saya persilakan untuk raise hand yang ingin bertanya. Apakah ada? Oke. Ada untuk peserta Zoom, ada yang ingin bertanya secara langsung, silahkan. Mungkin 2 penanya aja. Ya, oke. Mas Sofiansyah. Dokter sepertinya ya, Dokter Sofiansyah. Boleh dinyalakan videonya, dokter? Ya, oke, silakan di-highlight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dok, mohon izin dok bertanya dok. Ini dok, saya ingin bertanya dok, dari beberapa pasien itu ditemukan hasil RT-PCR itu dengan CT value atau cycle value-nya itu lebih dari 30 dok. Nah ini apakah pasien ini artinya sudah memang tidak infeksius dan apakah pasien sudah bisa dipulangkan dok atau memang harus menunggu hasil negatif walaupun sebenarnya pasien itu sudah klinisnya membaik dok. Dan dari hasil pengalaman pasien-pasien tersebut itu masih positif dengan CT value lebih dari 30 itu berulang dok. Nah kapan kiranya dok jika memang pasien itu sudah dipulangkan, kapan follow up untuk dilakukan RT-PCR lagi sampai hasilnya negatif. Demikian dok, terima kasih dok. Ya, Dokter Sofiansyah dari mana nih? Dokter apa nih? Saya dokter umum. Oke,
Oke, dari mana dok? Dari Lampung. Oh, luar biasa. Mungkin langsung Iya, kita terima jawab ya dok. kasih. Ya, baik. Pada Dokter Untuk Elina menjawab ya, silakan. Dr. Sofyan. Jadi memang banyak sekarang yang kita sebut istilah dengan positif persisten ya. Dan kalau yang seperti Anda katakan tadi bahwa city value-nya atau cycling time value-nya di atas 30, itu artinya pasien sudah tidak infeksius, dan kalau masa perawatannya sudah lewat 14 hari itu pasien bisa dipulangkan karena sudah tidak infeksius ya. Dan tidak usah khawatir karena kenapa dia tetap positif kalau dengan cycling time di atas 30 itu karena alat PCR ini sangat-sangat sensitif sehingga hanya partikel dari virus atau fragmen dari virus yang terambil itu terdeteksi oleh mesin sebagai positif walaupun itu sudah tidak aktif. Dan bahkan kalau virusnya pun terambil tapi virus yang inaktif dia juga akan terlaporkan sebagai positif, terdetek oleh alat sebagai positif. Tapi karena ada keterangan city value, cycling time value. Jadi cycling time itu adalah berapa kali dilakukan siklus pemeriksaan sehingga didapatkan hasil yang positif. Jadi kalau nilainya tinggi di atas 30, jadi udah berulang-ulang di atas 30 kali baru positif. Jadi itu menunjukkan bahwa sudah tidak infeksius. Tapi kalau misalkan 10 kali, 15 kali sudah positif, itu membuktikan bahwa masih infeksius. Jadi pasien belum bisa kita pulangkan. Ya, demikian Dr. Sofyan, mudah-mudahan bisa menangkap maksudnya. Iya, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih Dokter Elina, terima kasih Dokter Sofyan. Sudah terjawab ya dok ya? Iya, sudah terjawab. Terima kasih banyak. Oke, mantap. Kita next question. Ada yang ingin raise hand lagi? Diberi kesempatan buat peserta Zoom. Kapan lagi nih bisa bertanya langsung dengan Dokter Erlina? Silahkan. Iya, ada. Oke, Adi Amali, silakan perkenalkan. Adi Amali, perkenalkan diri dan dari mana asalnya. Silakan. Terima kasih sudah diberikan waktunya. Silakan. Saya namanya Adi Amali, asalnya dari Malang. Izin bertanya dokter, untuk terkait tadi kan IgG, IgM pada COVID itu kan cuma bertahan sampai kira-kira 1 tahun. Apabila diberikan vaksin itu bisa bertahan berapa lama gitu? Nah, jadi ini yang masih belum kita tentukan. Oke. Ya, Adi, saya ingin jawab saja bahwa antibodi yang diharapkan bisa memberikan kekebalan itu ternyata tidak bertahan lama. Data menunjukkan hanya 3 bulan sampai 12 bulan, artinya 1 tahun. Sementara vaksin adalah sesuatu yang diberikan, bukan tubuh yang membuatnya ya. Jadi kita saat ini masih dalam fase uji klinis, uji coba, belum tahu, belum ada jurnal yang mengatakan efektivitas dari vaksin itu memberikan proteksi sampai berapa lama. Jadi kita belum tahu itu. Jadi saya belum bisa memberikan jawaban proteksi dari vaksin yang sekarang ini akan diuji coba ini untuk berapa lama. Baik dokter, terima kasih Dokter Adi atas pertanyaannya. Jadi memang belum ada penelitian yang bisa menjelaskan ya, kita doakan penelitian uji coba ini semoga mendapatkan hasil yang baik ya dok. Ya. Ya, oke, satu penanya lagi nih yang bisa raise hand, silakan. Oke, Mbak Nadra ya dok, silakan Mbak Nadra, perkenalkan dirinya dari mana. Selamat siang dok, saya Nadra dari FK Universitas Andalas. Saya ingin bertanya dok, untuk pemeriksaan rapid test sebanyak 2 kali dengan jarak 7 hari, apakah bisa untuk mendiagnosis COVID-19 atau memang harus dengan PCR? Lalu yang kedua, dengan teori airborne, penularan airborne, apakah penggunaan masker kain masih efektif dok? Sekian pertanyaan saya, makasih banyak dok. Baik, terima kasih Mbak Nadra.
pertanyaannya apakah rapid test yang diulang setelah 7 hari bisa menegakkan diagnosis? Jawabannya tidak. Jadi rapid test itu tidak bisa berdiri sendiri karena itu tadi ada fase negatif, ada fase positif, dan juga rapid test itu sesungguhnya harus dikonfirmasi dengan PCR. Ya, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi jawabannya tidak bisa untuk diagnosis, walaupun dilakukan berulang-ulang. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua tadi apakah yang gini dok, kan airborne nih kemungkinannya masker kain masih dengan wacana efektif, airborne sekarang apakah kemudian masker kain itu masih efektif? Masih efektif karena memakai masker itu adalah mengurangi paparan saluran nafas untuk bisa menghirup virus ya. Jadi tidak terpajan. Jadi masker itu masih bisa melindungi walaupun tidak 100% karena kita tahu pakai masker masih ada celah di kiri dan di kanan. Baik dokter, atas konfirmasinya semoga sudah terjawab ya kepada Mbak Nadra. Ya, mungkin hanya 3 kesempatan kita berikan buat peserta Zoom semua untuk bertanya secara langsung. Kita lanjut ke pertanyaan yang sudah masuk di YouTube dan di Zoom. Kita sapa dulu teman-teman yang di YouTube mungkin ya. Halo semua sahabat YouTube yang sudah nonton sampai ribuan. Kita akan pilih pertanyaan kalian. Yang pertama dari Mbak Nur Fitri nih. Ini ada pertanyaannya, dulu kan ada status ODP, PDP dibedakannya ada pneumonia berat atau enggaknya. Gimana cara kita menyebutkan pasien itu pneumonia berat? Apakah dengan gejala sesak napas sudah dapat kita sebut PDP, dok? Nah, jadi sekarang kan PDP suspek nih, dok. Dengan gejala sesak napas saja itu udah disebut suspek atau ada yang lain, dok, yang sebagai landasan? Ya, jadi yang utama karena 87% itu gejalanya adalah dengan demam, mestinya kita mulai dengan demam. Jadi kalau ada demam tambah sesak, saya kira itu bisa masuk ke dalam suspek di masa pandemi ini. Ya. Dengan demam kalau dan sesak saja, tidak demam, maka pikirkan juga yang lain. Jangan-jangan pasiennya mungkin alergi, mungkin asma, mungkin PPOK, atau gangguan yang lain. Tapi kalau disertai dengan demam, ya karena demam ini adalah gejala 90% dari pasien COVID, maka demam merupakan satu gejala yang harus ditanyakan. Baik, dok. Baik, jadi buat peserta semua ingat ya, demam sangat penting ya. Oke, sudah terjawab. Kita next question dari Dokter Muda Sayyidatul Azizah. Apabila ada pasien positif dan tidak bergejala, kemudian setelah 14 hari isolasi mandiri di swab ulang namun hasilnya masih positif, bagaimana tata laksana selanjutnya ya, dok? Jadi ini nggak bergejala, dok, udah isolasi, terus di swab masih positif. Gimana nih, dok? Ya, tadi barangkali saya sudah sampaikan bahwa pasien konfirmasi itu kan ada dua, tidak ada gejala dan bergejala. Yang Anda tanyakan adalah yang tidak bergejala, dan tidak bergejala ini harusnya dikarantina. Karantina bisa 14 hari, tapi sesungguhnya bisa dikatakan sembuh bila mana sudah lewat 10 hari tanpa memeriksa PCR pun sudah bisa dikatakan sembuh. Tetapi karena Anda melakukan pemeriksaan PCR dan itu hasilnya positif, itu tadi saya katakan lihat CT value-nya. Kalau CT value-nya di atas 30, kemungkinan besar itu sudah tidak infeksius. Tapi kalau CT value-nya masih di bawah, kemungkinan besar itu masih infeksius. Tapi kan kita tahu pasiennya tidak ada gejala. Jadi ya kalaupun masih positif, yang mudah-mudahan itu tidak infeksius, tetap protokol kesehatan dijalankan, tetap pakai masker, ya. Baik, menghindari dropletnya mengenai orang lain. Lagi-lagi pencegahan yang paling penting ya, dok ya. Iya. Ya, CT value ini bisa diketahui pasien gitu lewat dokternya atau bagaimana, dok? Dari lab. Iya. Ya, dari CT value ini biasanya dikeluarkan oleh lab yang memeriksa PCR dan itu yang baca kan dokternya. Jadi dokternya yang
bisa menentukan. Jadi DPJP itu yang tahu bahwa pasien ini masih infeksius atau tidak, dan sebetulnya itu bisa disampaikan kepada pasien karena ini dibutuhkan untuk menenangkan pasien, dan juga bagi kita perlu untuk melihat apakah ini masih menular atau tidak. Baik dok, sangat jelas sekali dok. Kita ke next question. Ini dari pertanyaan yang sama, William Chong dan Devi Nugraha. Dok, sebenarnya kalau COVID ini udah sembuh, bisa kena lagi nggak dok? Nah ini gimana dok? Ya. Bisa kambuh lagi, kena lagi gitu? Jadi kalau COVID, kalau seseorang terinfeksi COVID, sampaikan tadi kan ada terbentuk antibodi, ya. Antibodi ini akan menimbulkan kekebalan, ya. Tetapi memang data saat ini menyatakan bahwa kekebalan yang terbentuk atau antibodi yang terbentuk itu tidak bertahan lama. Ya paling lama 12 bulan. Jadi kalau dalam kurun 12 bulan masuk lagi virus, kemungkinan bisa diatasi oleh antibodi yang terbentuk. Tapi kalau antibodinya sudah habis, sudah tidak ada lagi, maka bila terpapar lagi dengan virus, kemungkinan untuk terjadi reinfeksi itu cukup besar. Tapi jangan lupa bahwa kita punya juga imunitas. Imunitas ini juga berperan untuk mengontrol virus yang masuk. Ya, jadi tetap jaga imunitas ya. Iya, baik dokter. Tetap jaga imunitas ya. Kita pindah ke pertanyaan Zoom nih, teman-teman yang udah bertanya di line chat Zoom. Saya akan bacakan pertanyaan. Suara saya cukup jelas ya? Jelas dok, jelas. Oke. Kita ini ya, dari Dr. Nungki Kusuma. Oke, Dr. Nungki bertanya yang pertama, untuk dokter umum dalam COVID ini kompetensinya berapa nih dok? Wah ini udah ngomongin SKDI ya dok, standar kompetensinya. Kemudian yang kedua, untuk UKM PBD bulan Agustus ini, kompetensi kami sebaiknya kami pelajari sampai terapi atau hanya diagnosis aja dok. Wah ini penting dok, karena yang hadir hari ini emang dokter-dokter muda yang mau menyiapkan ujian dok. Kira-kira menurut dokter Erlina, prediksinya pertanyaan tentang COVID ini seperti apa dok? Ya, jadi Dokter Nugi dan teman-teman ini kembali lagi ke Anda bertugas di mana? Di FKTP atau di FKTL? Karena kan sekarang ada pembagiannya. Kalau setahu saya di DKI, FKTP itu sampai hanya menjaring suspek, kemudian mengirimnya untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Karena di puskesmas tidak ada pemeriksaan PCR. Jadi hanya menentukan suspek. Tapi kalau walaupun dokter umum Anda bertugas di IGD suatu rumah sakit, maka Anda selain menentukan suspek juga bisa sampai ke diagnosis ya. Bahkan kalau Anda hanya dokter umum yang di sana, maka dan rumah sakit itu ditunjuk sebagai rumah sakit yang bisa merawat COVID, maka harus sampai pengobatan. Tapi tentu saja ada batasnya kalau terjadi misalkan multi organ failure atau ARDS, maka itu bukan kompetensi dokter umum, seharusnya dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID. Ya, demikian ya. Jadi kalau Anda di puskesmas masih ke arah menjaring suspek. Dan kemudian untuk penentuan pemeriksaannya dikirim ke Fasiankes yang bisa pemeriksaan. Setahu saya PCR itu tidak ada di puskesmas. Namun ada beberapa puskesmas di DKI, puskesmas yang besar, mereka punya TCM. Nah, tapi satu hal, tidak semua laboratorium yang punya TCM punya cartridge COVID-19. Sebagian besar punyanya cartridge untuk TB. Oh gitu ya dok. Cartridge-nya itu yang belum ada ya dok? Cartridge-nya sudah beredar, tapi ada beberapa negara yang memborongnya. Jadi Indonesia juga sudah punya membeli ribuan cartridge, tapi itu sudah didistribusikan ke rumah sakit dan sekarang kondisinya cartridge itu sudah menipis dan sepertinya Kemenkes masih berusaha mencari
untuk bisa mendapatkan cartridge ini karena bisa mendeteksi COVID hanya dengan waktu 45 menit. Semoga cartridge ini bisa didapatkan lebih banyak ya dok oleh pemerintah untuk saat ini. Ya. Dengan kondisi kasus COVID kita yang terus bertambah. Jadi udah terjawab ya. Kalau untuk materinya sendiri, kita sebagai dokter memang harus terus mengupdate ilmunya ya dok, untuk terapinya apa, seperti apa. Saya aja baca terus ya. Iya, benar. Iya. Kan saya katakan, COVID ini guru yang baik, selalu banyak update. Jadi kita harus selalu membaca supaya selalu terupdate. Banyak sekali modifikasi dan perubahan-perubahan yang dulu dikatakan, ingat nggak dulu kalian? Tadi katakan bahwa hanya yang bergejala yang pakai masker supaya tidak mengeluarkan droplet ke orang lain. Tapi kemudian ternyata banyak sekali, bahkan 40-60% di suatu negara pasiennya adalah asimptomatik, ya. Walaupun positif dengan PCR, tapi asimptomatik dan ini infeksius. Oleh sebab itu kemudian keluar aturan semua orang pakai masker, ya. Dan kemudian heboh lagi, masker bedah tidak cukup. Oke, akhirnya yang penting pakai masker, silakan masker kain juga boleh. Ya. Oke, jelas sekali ya dok. Buat teman-teman yang menyiapkan ujian, silahkan update terus ilmunya tentang COVID-19, apalagi yang sudah hadir hari ini, semoga ilmunya lengket ya. Oke, kita next question, nggak apa-apa ya dok, 2 pertanyaan lagi? Boleh. Ya, ini masih pertanyaan dari Zoom oleh Dr. Mita Novita. Assalamualaikum dokter, mohon izin bertanya, jika rapid test tidak dapat kita gunakan sebagai screening, lalu mengapa pemerintah rapid test masih terus menjadi salah satu syarat untuk menyatakan status sehatnya seseorang, terlebih untuk memutuskan apakah orang tersebut diperbolehkan bepergian keluar kota, dok? Apakah seharusnya pemeriksaan lain sebaiknya dilakukan? Ya, intinya seperti itu, dok. Iya, jadi memang rapid test ini tidak bisa dipakai untuk screening, tapi sepertinya pemerintah Oke, saya lanjutkan ya, ini teknis sedikit bahwa maaf tadi terputus, bahwa ternyata rapid test itu sudah banyak dibeli dan dimanfaatkan untuk screening saat itu. Karena apa? Karena kemampuan pemerintah atau kapasitas lab pemerintah belum mencukupi untuk melakukan pemeriksaan. Jadi hanya karena keterbatasan PCR, akhirnya apa boleh buat dipakailah rapid test sebagai screening, karena memang kebetulan juga sudah banyak dibeli ya. Jadi pada saat itu lebih ke arah karena tidak banyak PCR, alat mesin PCR. Ingat nggak dulu PCR cuma bisa dilakukan oleh satu lab, yaitu Litbangkes. Iya, ingat banget dok. Iya, oleh sebab itu makanya pemerintah mengambil jalan pintas dengan membeli rapid test ini. Bukan Indonesia saja, Australia dan beberapa negara juga demikian. Tapi sekarang karena PCR sudah banyak, sudah bisa di 200 lab bisa melakukan PCR sekarang, maka saya katakan ya udah, kalau sudah cukup PCR, kita tinggalkan rapid test ini, tidak bisa dipakai untuk screening. Karena rapid test ini sebetulnya bisa untuk tujuan serosurveillance, untuk penelitian epidemiologi, ingin mengetahui berapa banyak orang terpapar. Karena kan yang didapatkan kan nilai antibody, artinya seseorang sudah terpapar ya. Jadi banyak orang yang terpapar di suatu komunitas. Jadi lebih ke arah serosurveillance, bukan untuk screening. Kalau dulu iya, karena keterbatasan PCR.
Dan kita bukan sendirian, negara lain juga begitu. Tapi sekarang ada situasi yang PCR-nya sudah cukup banyak, sudah 200, maka sebaiknya rapid test ini tidak lagi dipakai untuk screening. Ya, memang ada aturan yang mengatakan untuk orang yang bepergian, ya, untuk orang yang dalam perjalanan sebaiknya juga di screening. Nah, karena untuk orang yang bepergian dalam perjalanan ini regen kita juga nggak cukup ya. Saat ini lab kita lebih ke arah untuk orang-orang pelayanan kesehatan ya, untuk di rumah sakit atau di vaskes lah begitu ya, bukan di tempat-tempat umum seperti bandara atau terminal ya. Jadi memang tidak bisa ditempatkan PCR di situ, maka akhirnya lagi-lagi jalan keluarnya rapid test untuk orang perjalanan. Tapi mudah-mudahan kedepannya ini akan berubah ya. Ya, baik dok. Ini sebenarnya sesuatu kabar yang baik ya dok, bahwa kita terus berkembang gitu ya dok ya. Ya. Dan informasi ini harus terus diupdate, diketahui oleh fasilitas kesehatan. Ya. Tapi kita juga harus mawas diri dengan keterbatasan ya dok. Ya, jadi sebetulnya kalau untuk bepergian, kalau saya kan klinisi ya. Untuk orang yang bepergian di terminal atau di bandara, sebaiknya kita periksa demamnya, ya. Tapi kan orang Indonesia tuh kreatif ya. Sebelum sampai bandara dia minum paracetamol, udah dingin tuh. Nah, jadi lewat lah itu ya. Ya, jadi mestinya ditanyakan demam, riwayat terpapar dan lain-lain. Dan juga seharusnya kita minta kejujuran dari masyarakat juga, karena sesungguhnya ini adalah untuk melindungi dirinya dan keluarganya dan orang lain. Baik dok, satu pertanyaan terakhir kita ambil dari peserta yang hadir di Zoom. Assalamualaikum dokter, mohon izin bertanya, pada beberapa pasien usia muda tanpa penyakit komorbid yang menderita COVID-19 dapat terjadi perburukan klinis hingga kematian. Untuk kasus seperti ini, apakah kira-kira penyebab perburukan klinisnya ini dok? Nggak ada imunokompromis, nggak ada komorbid, tapi bisa seperti itu. Bagaimana dok? Ya, jadi ini sangat berhubungan dengan kondisi hostnya. Kalau saya mengatakan host ini adalah kita bicara imunitas ya, dan juga viral load ya. Jadi kalau imunitasnya baik, viral load-nya rendah, maka gejalanya barangkali ringan-ringan saja. Tapi kalau imunitasnya rendah karena penyakit menahun atau karena komorbid, maka viral load yang tidak banyak juga menimbulkan kerusakan. Apalagi kalau viral load-nya banyak, paparannya sering, maka kerusakan bukan saja terjadi pada satu organ, tapi bisa terjadi pada banyak organ. Jadi tergantung host dan viral load-nya ya dok? Ya, dan lama paparan. Baik, sudah terjawab dok. Ini banyak sekali pertanyaan dari Zoom dan YouTube. Maaf sekali belum bisa dijawab, tapi saya akan sapa teman-teman YouTube yang sudah bertanya. Ada mungkin tenaga kesehatan ya, Dr. Lutfia, Dr. Felina, Dr. Dita Ralena, Grace Mesia, Faizufar, Sabrina, Dr. Anissa, dan banyak sekali Dr. Budi Santoso, dan banyak sekali semuanya. Mohon maaf belum bisa dijawab. Kita usahakan panitia nanti coba bantu beberapa pertanyaan dijawab melalui email seperti itu. Sekali lagi kepada Dr. Erlina, terima kasih dok atas materi yang luar biasa ini. Saya sangat banyak belajar dan semoga teman-teman semua peserta banyak belajar. Sebelumnya mungkin closing statement ya dari Dr. Erlina. Saya persilakan dok. Ya, jadi satu, saya ingin menyampaikan bahwa penyakit COVID ini tidak main-main, penyakit yang menular, ya, kasus terus bertambah, kematian terus meningkat, sehingga protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan optimal supaya kita bisa mengendalikan pandemi ini, mengendalikan penyebaran ya. Karena memang kalau kita hanya sebagai dokter berkegiatan hanya di hilir, artinya mendiagnosis, mengobatin, itu kita akan kelelahan. Jadi mohonlah kiranya juga kita sebagai bagian dari masyarakat untuk melakukan edukasi ya,
edukasi kepada masyarakat, pada teman-teman. Inilah yang selalu saya lakukan, walaupun mungkin agak melelahkan buat saya kadang-kadang di TV setiap hari, tapi itu lebih ke arah melakukan edukasi. Mudah-mudahan dengan memberikan edukasi ini banyak yang tercerahkan dan juga menyebarkan edukasi ini kepada orang lain. Itulah makanya saya tidak pernah keberatan kalau slide saya ini di-share. Ya, karena saya ingin semua orang terupdate dan kemudian juga bisa mengupdate orang lain begitu ya. Jadi intinya protokol kesehatan harus dilaksanakan. Dan satu hal lagi khusus kepada para dokter sekalian yang hadir di sini, bahwa Anda suatu ketika akan bertemu dengan pasien COVID. Sehingga Anda harus terus mengupdate ilmu, baik untuk ilmu diagnosis maupun untuk pengobatan. Anda harus terus belajar, terus mengupdate ilmu Anda agar tidak ketinggalan dan bisa berperan membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Ya. Insya Allah, luar biasa sekali closing statement-nya. Ini mungkin hal-hal yang paling penting buat kita semua. Sebelumnya saya coba simpulkan sedikit dari pemaparan Dr. Erlina. Jadi teman-teman semua, peserta semua, saat ini Indonesia merupakan kasus terbanyak nomor 4 di dunia dan kasus kematiannya nomor 1. Jadi ini hal yang memprihatinkan. Kemudian sekarang lab PCR sudah mencapai 200.000 lab Indonesia. Kasus terbanyak sekarang di Provinsi Jatim dan kematian terbanyak juga di Jatim. Untuk gejala COVID yang paling khas ada 4, yang paling sering ya, demam, batuk, gangguan pernapasan, serta lemas. Kemudian untuk fototoraknya biasanya dari perifer ke sentral, dan untuk CT scan ada gambaran ground glass opacity. Ini perlu kita ketahui juga, rapid test sekarang sudah bukan untuk screening maupun diagnosis, tapi lebih ke surveillance epidemiologi. Kemudian dari update manajemen yang terbaru juga ODP, PDP, OTG sekarang diganti dengan PDP menjadi suspek, OTG menjadi kasus konfirmasi tanpa gejala. Ya, mungkin akan masuk di soal UKM PPD, mungkin siapa tahu. Dan untuk obat-obatan pasien dengan jadwal UKM PPD kapan? Tanggal 16 Agustus, Dok. Oh, oke, masih lama ya, masih banyak waktu buat belajar. Iya. Mudah-mudahan lulus semua ya. Amin ya robbal alamin. Untuk obat-obatan sendiri utamanya vitamin C, kloroquine fosfat atau hidroksikloroquine, antibiotiknya azitromisin dan antivirusnya. Kemudian untuk gejala COVID-nya ada ringan, sedang, berat, itu teman-teman perlu gali lagi kira-kira manajemennya gimana, obat-obatannya gimana. Terapi lain saat ini ada mesenchymal stem cell, plasma konvalesen, tapi masih belum jelas kesimpulannya, human immunoglobulin, tocilizumab, inhibitor interleukin 1, terapi antikoagulan, steroid, dan penelitian terbaru tentang lopinavir, ritonavir masih terus diteliti. Dan jangan lupa kita terus update ilmu COVID kita sampai dokter selalu belajar sepanjang hayat ya, Dok ya. Ya. Iya. Oke, demikian materi ini. Saya mungkin akan menyampaikan beberapa hal. Pertama untuk link ini ya, panitia ya, untuk link evaluasi acara kita. Mungkin bisa ditampilkan. Jadi terima kasih buat semua peserta luar biasa. Saat ini yang masih bergabung di Zoom 221 peserta, Dok. Dan di YouTube ya, berapa ribu ya? Saya doakan semuanya lulus UKM PPD ya. Amin ya robbal alamin. Dapat doa dari Dr. Erlina. Sukses semuanya. Nah, ini buat peserta semua baik di Zoom, di YouTube, mohon ini diisi tiny.cc _eval mindset. Jadi teman-teman bisa saranin topik-topik terbaru ke depan yang mungkin akan difasilitasi mindset. Jadi mohon ya diisi evalnya, karena ini untuk kita semua nanti untuk belajar ke depan juga, bukan hanya untuk panitia seperti itu. Nah, ini juga di forum chat sudah banyak yang menyampaikan terima kasih kepada Dr. Erlina. Oke.
Saya sendiri, Dr. Fenty sebagai host, mohon maaf jika memandu kurang baik, atas kekurangan mohon maaf. Selanjutnya akan ada dari tim Mindset ya, akan sedikit menjelaskan tentang Mindset sebagai learning center. Kita tujuannya memang benar-benar untuk yuk belajar nih buat teman-teman nyiapin UKM PPD gitu. Langsung aja kepada ketuanya Mindset ya, Dr. Rizky. Oke. Ya, sebelum beralih ke Dr. Rizky, saya berterima kasih lagi pada Dr. Erlina. Makasih ya dok, mohon maaf kalau saya kurang bagus dalam memandunya. Ya, Dr. Rizky udah ada. Oke. Sebelumnya saya sendiri pamit undur diri, saya serahkan selanjutnya ke Dr. Rizky. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Sukses. Ya, saya boleh pamit? Boleh, Dok. Ya. Oke, Assalamualaikum. Semoga lulus semua, saya doakan jangan ada yang mengulang. Amin. Terima kasih ya banyak, Allah. Dokter. Amin. Terima kasih banyak, Dokter. Iya, Dokter. Oke. Silakan Dokter Rizky. Baik, terima kasih banyak buat Dr. Erlina dan juga Dr. Fenty dan teman-teman semua yang sudah bergabung di Mindset kelas online hari ini. Jadi sedikit menjelaskan tentang Mindset ini adalah learning center untuk mahasiswa kedokteran untuk mempersiapkan berbagai macam ujian, termasuk salah satunya itu adalah UKM PPD. Oleh karena itu kita rutin mengadakan kelas-kelas online. Nah, jadi silakan diisi link evaluasinya tadi. Di situ teman-teman bisa mengusulkan topik-topik apa yang akan kita bawakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian untuk teman-teman yang akan ujian UKM PPD juga, itu tadi sudah disampaikan ya sama Dr. Fenty dan Dr. Erlina, harus belajar yang rutin. Nah, kita menyediakan paket TO nih buat teman-teman yang mau ikut TO persiapan ujian CBT UKM PPD. Itu dengan 10 TO disertai dengan PDF dan pembahasan, kita buat harga yang semurah mungkin yang bisa dicapai oleh teman-teman. Kita buat harganya hanya 125.000. Jadi buat teman-teman yang mau daftar, silakan daftar karena ujian UKM PPD tinggal sekitar sebulan lagi. Kemudian tetap pantau IG kita juga karena tiap hari kita akan share tentang soal-soal kedokteran, kayak kuis kedokteran tersebut. Jadi teman-teman bisa belajar tiap hari. Nah, itu saja tentang mindset sih sebenarnya. Jadi memang kita baru berdiri tahun ini. Jadi kalau misalnya ada program-program yang teman-teman saranin untuk kita kembangkan ke depannya, sangat kita terima masukannya. Mungkin demikian, saya kembalikan kepada Dr. Fenty. Ya, terima kasih Dr. Rizky. Masih ada 148 partisipan yang hadir di sini. Terima kasih sekali lagi. Semoga ke depan masih bisa join di event-eventnya Mindset selanjutnya. Dan semoga Mindset terus memberikan pembelajaran yang banyak buat seluruh dokter muda maupun dokter lulusan baru. Sekali lagi terima kasih sahabat yang udah nonton di YouTube juga, teman-teman yang udah nonton di YouTube. Mungkin di sini juga ada partisipan yang kenal kita. Maaf, belum bisa menyapa semuanya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas nama panitia, kami mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya. Selamat menyambut ibadah Idul Adha yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Mari bersenang dan berbahagia di Idul Adha ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, terima kasih.